Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jose Julian Hidayat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan tentang website dan juga sebuah struktur navigasi sebelum kita lanjut ke pembahasan pemrograman HTML-nya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan dari sebuah website. Nah, website ini dimulai pada tahun 1990-an ketika www pertama kali diperkenalkan oleh tim Berners-Lee di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir ya. Nah, awal perkembangannya ini pada tahun 1990-an di mana Berners-Lee ini mengenalkan www sebagai sistem untuk mengakses dokumen-dokumen di internet yang menggunakan sebuah hypertext. Nah, lalu pada tahun 1991, situs web pertama kali muncul. Nah, ini berisi informasi tentang sebuah proyek www yang diluncurkan oleh Sen. Nah, pada tahun-tahun awal, situs web ini terdiri dari hanya beberapa teks yang sederhana, gambar statistik, dan juga sedikit sebuah interaktivitas. Nah, selanjutnya adalah era HTML dan browser perang. Nah, ini sekitar 1990-an akhir sampai tahun 2000. Nah, munculnya ini ditandai dengan adanya web browser populer seperti Netscape, Navigator, dan juga Internet Explorer. Nah, HTML menjadi sebuah standar untuk membuat sebuah halaman web pada periode ini. Nah, selanjutnya situs web ini mulai menggunakan lebih banyak gambar, tabel, elemen, desain sederhana untuk meningkatkan daya tarik visual dari audiens dan juga lebih mengutamakan fungsionalitasnya. Lalu pada era 2000-an sendiri terjadi sebuah perkembangan web dinamis hingga 2010. Nah, situs-situs web sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube ini menjadi sangat populer. Tentunya teman-teman semua pernah mengakses Facebook atau Twitter atau YouTube dengan menggunakan kanal dari websitenya, misalkan mfacebook.com ataupun twitter.com, jadi bukan berupa sebuah aplikasi. Nah, pada akhir tahun 1990-an, akhir 2000-an ini, pada awal 2000-an ini, ditandai dengan boomingnya industri.com pada sebuah internet. Nah, di mana banyak perusahaan-perusahaan internet yang baru didirikan. Lalu situs-situs e-commerce seperti Amazon, eBay, Yahoo itu mulai muncul ke permukaan dan mengubah cara orang berbelanja dan berinteraksi secara online gitu. Nah, untuk web dinamisnya sendiri, di sini teknologi server-side scripting seperti PHP, ASP, dan juga Perl memungkinkan pengembang untuk membuat sebuah situs web yang lebih dinamis dan juga interaktif. Nah, lalu penggunaan database untuk menyimpan dan mengelola konten situs web menjadi umum, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara pribadi. Nah, selanjutnya untuk menekankan pada partisipasi pengguna, kolaborasi, dan pembagian informasi, maka muncullah sebuah konsep web 2.0. Nah, situs web seperti Facebook, Twitter, dan YouTube ini menjadi sangat populer. Nah, selanjutnya situs web ini mulai menawarkan banyak fitur interaktif dan juga yang responsif seperti komentar, penilaian, lalu mengubah cara orang berinteraksi online, terus forum, dan juga konten-konten lainnya yang lebih interaktif dalam mengembangkan sebuah website. Nah, lalu terakhir itu perkembangan mobile dan responsif dari 2010 hingga sekarang. Nah, ditandai dengan munculnya kerangka kerja front-end seperti Bootstrap dan Foundation. Nah, lalu apa saja? Yaitu penggunaan peningkatan untuk perangkat mobilenya sendiri menjadi dapat menyesuaikan tata letaknya pada era perkembangan mobile yang responsif ini. Nah, selanjutnya
munculnya juga kerangka-kerangka framework seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa front end, yaitu Bootstrap dan Foundation, yang untuk mempermudah pengembangan situs web menjadi lebih responsif. Nah, selanjutnya desain web juga lebih bersih dan minimalis gitu, fokus terhadap pengalaman pengguna yang menjadi tren utama. Nah, untuk kedepannya memungkinkan teknologi dari web ini terus berkembang dengan cepat, nah, termasuk penggunaan AI, artifact intelligence, dan juga AR, augmented reality atau VR, virtual reality, dan juga blockchain. Nah, lalu analisa perkembangan websitenya sendiri sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee, website ini terus berkembang pesat. Nah, pada 23 tahun kemudian di 2014, jumlah website yang ada di dunia ini melonjak hingga menyentuh angka 1 miliar. Nah, sungguh jumlah yang fantastis dan tidak terhenti di situ. Pada September 2020, total website ini ada lebih sekitar 1,7 miliar. Nah, dengan pengguna internet aktif sendiri mencapai lebih dari 4,6 miliar di seluruh dunia, dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Lalu definisi dan jenis dari website. Nah, website sendiri ini merupakan sebuah kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi di dalam internet. Nah, sehingga dapat dilihat oleh seluruh ataupun siapapun yang terkoneksi di dalam jaringan internet. Nah, website sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu website statis. Nah, yaitu website yang hanya bisa diubah secara pribadi oleh si pembuat websitenya sendiri. Selanjutnya ada website dinamis yang merupakan website yang secara terstruktur diperuntukkan untuk diupdate sesering mungkin. Nah, biasanya untuk backend-nya sendiri melakukan perubahan-perubahan konten dari website tersebut. Nah, selanjutnya kita mengenal beberapa istilah. Nah, yang pertama adalah pemrograman website. Ini adalah sebuah proses pengembangan dan pembuatan situs web menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi untuk membuat sebuah fitur dan fungsionalitas yang diinginkan. Selanjutnya, bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk merancang atau membuat sebuah algoritma untuk membuat sebuah program web. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai sendiri untuk mengelola web adalah HTML atau Hypertext Markup Language, lalu ada CSS, ini untuk mengelola tampilan dan antarmuka. Selanjutnya ada JavaScript untuk membuat struktur atau tata letak dan interaktivitas lainnya pada halaman web. Nah, selain itu, bahasa pemrograman juga ada dari sisi server seperti PHP, Python, Ruby, dan lainnya. Nah, ini digunakan untuk mengembangkan bagian dari situs web yang memerlukan pemrosesan di server. Nah, selanjutnya ada internet. Nah, internet ini berarti serangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Nah, sistem komputer terhubung secara global menggunakan TCP/IP sebagai protokolnya. HTTP ini merupakan bagian dari URL yang mengidentifikasikan lokasi web dan digunakan di dalam protokol HTML-nya. Selanjutnya, untuk desain web sendiri ini menyangkut aspek estetika dan fungsionalitas suatu situs web. Ini melibatkan pembuatan tata letak, warna, jenis huruf, grafis, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif. Nah, ini bisa kalian atur menggunakan CSS, atau nanti ketika kalian belajar framework, kalian bisa menggunakan tools atau dependensi dari frameworknya. Nah, selanjutnya, tentunya ketika kita mengelola sebuah website, kita membutuhkan database. Nah, database ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Nah, banyak database yang digunakan untuk web, misalnya adalah MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya. Nah, selanjutnya web server. Nah, web server ini adalah sekumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk menerima permintaan protokol HTTP atau HTTPS dari klien. Nah, ini memungkinkan keduanya itu berinteraksi dalam bentuk halaman-halaman web.
Nah, contoh untuk web server sendiri ada XAMPP dan Apache 2.3 dan lain-lainnya. Nah, tentunya kita juga nggak asing dengan istilah URL. URL ini merupakan suatu alamat yang menunjukkan sebuah halaman tertentu di internet. Nah, selanjutnya ada domain name system. Nah, ini merupakan sistem database terdistribusi yang tidak banyak dipengaruhi oleh bertambahnya database. Nah, DNS ini menjamin informasi host terbaru akan disebarkan ke jaringan bila diperlukan. Dengan adanya DNS ini, kita tidak mungkin salah untuk mengirim atau menerima informasi dari server ataupun ke server. Nah, IP, Internet Protocol, merupakan protokol yang digunakan dalam internet secara teknis. Nah, suatu pengisian dan pengalamatan data-data informasinya ini akan dikirim melalui sebuah internet. Nah, selanjutnya web browser. Web browser ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menampilkan dan mengakses halaman web di internet. Nah, ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna ini dapat menjelajahi berbagai situs web dengan menggunakan protokol HTTP dan juga HTTPS. Selanjutnya ada hyperlink. Nah, ini merupakan sebuah tools yang berperan untuk mempopulerkan penggunaan internet. Nah, hyperlink ini dapat mereferensiasikan sebuah teks atau gambar ke alamat lain di internet. Nah, ada backend. Nah, backend ini adalah pengelola situs web yang mencakup logika fungsionalitas yang berjalan di server. Nah, ini termasuk dari pemrosesan permintaan pengguna, akses basis data, pengelolaan sesi, dan juga pembuatan API. Nah, jika diperlukan. Biasanya ini menyangkut dengan mobile programming juga untuk API ini. Nah, selanjutnya untuk front end-nya sendiri adalah mengelola website, situs web, di bagian yang terlihat atau antarmuka atau interface yang digunakan oleh pengguna. Nah, ini melibatkan pengembangan antarmuka pengguna yang responsif, interaktif, dan mudah dinavigasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk selanjutnya ada web browser. Nah, ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan akses ya. Ini sudah saya bahas tadi. Nah, yang terakhir adalah sebuah framework. Framework ini adalah kumpulan alat, perpustakaan, atau aturan yang disediakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Nah, ini mencakup berbagai macam tugas yang umumnya diperlukan untuk membangun sebuah situs web. Selanjutnya ada WWW atau World Wide Web. Nah, WWW ini adalah sebuah sistem informasi yang terdiri dari dokumen-dokumen yang terhubung, yang diakses melalui Internet Protocol. Nah, WWW ini merupakan salah satu layanan yang tersedia di internet dan memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi, mulai dari teks, gambar, video, hingga aplikasi yang web interaktif. Nah, lalu bagaimana web WWW bekerja ini? Nah, yang pertama, informasi ini disimpan dalam bentuk dokumen di web. Nah, dokumen web ini seperti gambar, video, atau lainnya disimpan di web server. Nah, setiap dokumen ini memiliki alamat unik yang disebut adalah sebuah URL atau Uniform Resource Locator. Nah, selanjutnya klien. Klien mengakses melalui web browser. Nah, pengguna ini mengakses dokumen web menggunakan perangkat lunak klien yang disebut web browser. Nah, seperti Chrome, Firefox, Safari. Nah, browser ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan URL atau mengetik tautan untuk mengirim permintaan atau request ke server web. Selanjutnya, adanya interaksi request dan respon HTTP. Ketika pengguna meminta sebuah dokumen web dengan memasukkan URL atau mengetikkan tautan, nah browser ini mengirimkan sebuah permintaan HTTP ke server yang menghost atau mendns dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya server ini menerima request dari HTTP yang dikirim dari klien. Nah, server web ini menerima permintaan HTTP dari browser pengguna. Nah, server tersebut kemudian mengidentifikasi dokumen yang diminta berdasarkan URL yang diberikan. Nah, selanjutnya server mengidentifikasi dan mengirim sebuah file feedback. Ini artinya adalah setelah mengidentifikasi dokumen yang diminta, server ini mengirimkan konten tersebut kembali ke browser pengguna melalui HTTP dalam bentuk sebuah respon.
Nah, respon ini berisi sebuah dokumen web yang diminta serta informasi tambahan seperti header HTTP-nya. Selanjutnya, interface browser sendiri adalah menampilkan sebuah data yang diterima dari HTTP server. Nah, browser ini menerima respon HTTP dari server dan memprosesnya untuk menampilkan antarmuka konten dokumen web kepada pengguna. Nah, ini termasuk menafsirkan kode HTML, membuat gambar, menjalankan script Java, dan menata tampilan halaman sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam dokumen. Nah, selanjutnya interaksi pengguna. Nah, pengguna dapat berinteraksi dengan dokumen web yang ditampilkan di browser seperti mengklik tautan, mengisi formulir, memutar video, melihat gambar, dan lain sebagainya. Nah, setiap interaksi ini menghasilkan HTTP tambahan yang dikirimkan ke server web dan memulai proses lainnya. Selanjutnya ada text editor. Nah, text editor ini adalah sebuah piranti atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola berkas teks atau kode sumber atau source code. Nah, ini adalah sebuah piranti yang umum digunakan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, di antaranya apa aja? Ada Notepad, Notepad++, yang paling terkenal dan banyak dipakai sekarang adalah Visual Studio Code. Ada juga Sublime Text, kode blok untuk C++ misalnya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada sebuah struktur navigasi. Nah, struktur navigasi adalah bagian hierarki dari suatu website yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link. Nah, struktur navigasi ini dapat dikatakan sebagai gambaran dari hubungan atau rantai kerja dari seluruh elemen yang akan digunakan dalam aplikasi. Nah, kriteria yang digunakan dalam pengelompokan dari struktur navigasi adalah kebutuhan akan objek, kemudahan pemakaian interaktif, dan kemudahan membuatnya dalam pengaruh terhadap waktu pembuatan suatu web. Nah, dalam penggambarannya, struktur navigasi ini dibagi ke dalam 4 struktur yang berbeda. Nah, 4 struktur itu diantaranya yang pertama adalah struktur navigasi linier. Nah, struktur navigasi linier ini merupakan sebuah rangkaian atau urutan tampilan dari sebuah halaman website yang ditampilkan secara berturut-turut menurut urutannya. Nah, tampilan yang ditampilkan ini pada struktur jenis ini adalah suatu halaman sebelumnya atau halaman sesudahnya yang dapat dua halaman sebelumnya juga dua halaman sesudahnya, jadi hanya bersifat linier. Nah, selanjutnya struktur navigasi hierarki. Ini merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jika digambarkan, maka struktur navigasi hierarki ini ada pada halaman web yang disebut sebagai master page, halaman utama gitu. Jadi pada halaman utama ini mempunyai halaman-halaman percabangan lainnya yang disebut dengan slave page. Nah, dan halaman pendukung ini diklik, maka dia akan berubah menjadi master page dan kemudian memiliki percabangan halaman pendukung lainnya dan seterusnya. Nah, dalam struktur navigasi ini tidak diperbolehkan adanya tampilan secara linier. Nah, selanjutnya ada struktur navigasi non-linier. Ini merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier. Nah, pada struktur ini diperkenalkan membuat sebuah navigasi bercabang. Nah, percabangan yang ada pada struktur non-linier ini berbeda dengan yang hierarki gitu, karena pada percabangan non-linier ini walau terdapat percabangan tetapi tiap-tiap tampilannya mempunyai tingkatan yang sama, yaitu tidak ada master page dan slave page-nya. Yang terakhir ada struktur navigasi komposit. Ini adalah struktur navigasi bebas, nah di mana di dalamnya ini terdapat beberapa gabungan dari struktur navigasi lainnya. Nah, struktur navigasi komposit ini banyak digunakan dalam membuat sebuah website karena struktur ini dapat memberikan tingkat interaksi yang lebih tinggi dan keterkaitan dalam halaman website ini dapat dibuat menjadi lebih efisien dan lebih menarik dan juga interaktif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pengenalan web dan struktur navigasi. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.